Perkenalkan, nama saya Jessica Manulang. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai estetika seni grafis dan sketsa. Yang pertama, pengertian dari estetika. Estetika ada berasal dari kata Yunani, yaitu estetis yang berarti perasaan, selera, perasaan, atau teste. Estetika adalah ilmu membahas keindahan, bagaimana bisa terbentuk dan bagaimana seorang bisa merasakannya. Teori estetika itu sendiri terbagi menjadi dua macam, yaitu teori objektif dan teori subjektif. Teori subjektif yaitu teori yang menyatakan bahwa nilai keindahan hanya tanggapan perasaan orang yang melihat karya tersebut. Teori ini hanya berdasarkan naluri saja untuk menyatakan keindahan tanpa menjelaskan tentang ciri-ciri keindahan dari benda yang dilihatnya. Teori ini diyakini oleh Henry Home, Lord Ashley, dan Emmett Brook. Teori objektif yang menyatakan bahwa keindahan adalah karya yang dilihatnya. Teori ini dapat dilihat dari keindahan, komposisi, dan unsur-unsur pembentukan karya yang dilihatnya, sehingga kita bisa memberikan penjelasan tentang ciri-ciri keindahan yang terkandung pada suatu karya seni. Teori ini diyakini oleh Plato, Hegel, dan Bernard Bonnet. Suatu karya meliputi komposisi dan unsur-unsur seni yang terbagi menjadi dua, yaitu unsur fisik dan unsur psikis. Unsur fisik atau visual yaitu unsur yang dapat dipahami secara visual seperti garis, bentuk, tekstur, nada, atau gelap terang, dan warna. Unsur psikis atau psikologis yaitu unsur yang dapat dipahami secara visual, tetapi hanya dapat dirasakan saja seperti emosi, pikiran, pandangan, gagasan, dan karakter. Dalam pembentukan komposisi estetis, ada 5 unsur penting, yaitu garis. Berdasarkan wujudnya, karakter garis dibagi menjadi 2, yaitu garis nyata dan garis khayal. Yang kedua ada bidang, yang ketiga ada bentuk, yang keempat ada tekstur. Tekstur ialah sifat permukaan luar dari suatu benda, misalnya kasar, halus, licin, atau kusam. Tekstur berdasarkan penampilan dibedakan menjadi tekstur asli dan tekstur buatan. Tekstur asli yaitu tekstur bawaan secara alami, dapat dirasakan dan dengan cara dilihat dan diraba. Misalnya tekstur batu, kayu, tanah, dan lain-lain. Sedangkan tekstur buatan yaitu tekstur hasil penciptaan manusia yang dapat menampilkan kesan tertentu pada si pengamat. Biasanya dibuat dengan cara digambar, dilebur, digores, digosok, dan dipercikan bahan. Yang kelima ada gelap terang atau nada. Berikutnya sketsa. Secara etimologis, sketsa ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu Statios Extempor. Kemudian diadopsi menjadi bahasa Inggris sebagai sketsa, yang di dalamnya terdapat gagasan tanpa persiapan. Sedangkan arti kata sketsa meliputi sebagai buah garis-garis, gambar, ilustrasi, buram, coretan, rencana, konsep, serta konsep skenario, garis besar, bingkai, rentang, dan bentuk. Jika disederhanakan, gagasan sketsa ini sebuah gambar yang dapat dirancang sebelumnya dengan media garis. Berikutnya ada fungsi sketsa. 1. Dapat meminimalisirkan suatu kesalahan dalam menggambar atau melukis. Kedua, ada memberikan suatu gambaran mengenai suatu tema pada gambar atau lukisan. Yang ketiga, dapat mempertajam sebuah pengamatan seorang pelukis. Yang keempat, dapat meningkatkan sebuah kemampuan seorang pelukis, terutama dalam hal mengkoordinasi suatu hasil pengamatan dan juga keterampilan tangan. Yang berikutnya, sketsa dapat dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, seni rupa murni, dan kedua ada seni rupa terapan. Yang pertama, seni rupa murni ialah sebuah seni yang hanya digunakan sebagai suatu hiasan saja, tanpa memperhatikan fungsi dan kegunaannya. Yang kedua, ada seni rupa terapan, merupakan sebuah seni yang selain memperhatikan keindahannya, dapat juga memperhatikan
fungsi dan kegunaannya. Yang berikutnya unsur-unsur sketsa. Unsur-unsur sketsa dibagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama ada garis, yang kedua ada bidang, yang ketiga ada bentuk, yang keempat ada warna, yang kelima ada efek pencahayaan. Jenis-jenis sketsa yaitu gambar garis besar, sketsa cepat, studi citra, yang teknik pembuatan sketsa. Yang pertama ada arsir, yang kedua ada dusel, yang ketiga ada teknik pointillis. Demikianlah penjelasan tentang materi yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf.